Oke, mungkin kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini untuk PKM Collab di tim untuk pengembangan toolkit digital talent pada komunitas startup Bikalikas. Nah, hari ini itu kita sudah selesai mengembangkan aplikasi yang nantinya bisa digunakan sebenarnya bukan hanya untuk mentoring atau monitoring progress dari startup, tetapi juga bisa digunakan untuk UMKM sebenarnya. Nah, di tools ini juga nanti dari yayasan juga bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas UMKM, bekerja sama juga dengan komunitas-komunitas startup untuk untuk kolaborasi dalam pembinaan startup, khususnya untuk startup mahasiswa dan UMKM di Bandung gitu ya. Nah, tools ini dikembangkan oleh di alamatnya ada di startuprec.com. Nah, nanti username dan adminnya bisa kita serahkan juga untuk dikelola. Kemudian di aplikasi ini juga sebenarnya bisa nanti bisa kita sharing juga materi-materi di luar online, misalnya kalau ada materi-materi PDF dan lain-lain juga bisa kita sharing di aplikasi, kemudian nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh tim startup yang berkomunikasi dengan mentor-mentornya masing-masing. Ya, mungkin itu saja sih. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa dimanfaatkan khususnya oleh Yayasan Bikalikas yang saat ini memegang langsung ya dari Startup Hub. Jadi Startup Hub sekarang ada di bawah Yayasan Bikalikas. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya karena kita masih bisa onset 100%, dan mudah-mudahan juga perkembangan startup khususnya di mahasiswa semakin berkembang, kemudian startup yang sudah ada ya bisa menunjukkan progres yang signifikan. Terima kasih, saya tutup, kemudian dilanjutkan oleh Pak Hari. Mangga Pak Hari untuk sambutannya. Terima kasih Pak Robi atas kesempatannya ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kita semuanya. Pertama-tama yang utama tentunya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga pada hari ini, hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 ini, hari Minggu yang cerah juga, kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri acara ini walaupun hanya melalui Zoom. Hari ini banyak yang menganggap hari yang istimewa gitu. 12 termasuk saya juga. Ini hari ini ada banyak undangan, jadi mohon maaf mungkin nanti saya nggak bisa ikut sampai selesai karena ada 2 undangan, mungkin karena hari baik, bulan baik ini ya artinya semua akan berjalan dengan sebagaimana kita harapkan. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada segenap tim pengajar dari Telkom University yang telah bekerja sama dengan baik dan berkenan hadir dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Dengan adanya program kegiatan pengabdian masyarakat dari segenap tenaga pengajar di Telkom University ini sangat membantu kita semua, dalam hal ini Yayasan Bikalikas, dalam memberikan solusi komunikasi yang dibangun secara digital untuk monitoring setiap aktivitas yang dilakukan startup binaan dalam mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas. Yayasan Bikalikas telah berdiri dan hadir, tapi sekaligus juga yayasan yang membina startup yang dalam perkembangannya masih membutuhkan toolkit untuk pembinaan, sehingga harapan kita startup yang dibina ini akan semakin berkembang dan mampu berkompetisi di era global. Ya, makasih Pak Hari atas sambutannya. Oke, berikutnya dari Pak Agus sebagai Ketua KK.
untuk sharing tentang MBKM karena startup ini dan kewirausahaan sekarang udah masuk di kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya Pak Agus ya. Nah, mangga Pak Agus silakan. Iya, betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Robi yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Hari dan juga teman-teman pembina Yayasan Lika-Lika dan juga mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam Startup Hub ya. Startup Muda. Hari ini saya akan berikan sharing aja. Mungkin sebagian sudah pada tahu, terutama dosen kita tahu sama tahu, tapi mungkin bagi mahasiswa ada yang belum tahu ataupun sudah tahu, mari kita mereview. Tetapi paling tidak saya akan menggarisbawahi semangat ya, bukan hanya kepada mahasiswa sendiri, tetapi kepada kami sebagai pembina atau sebagai yayasan, Pak Hari dan teman-teman adalah memberikan semangat yang lebih besar kepada kewirausahaan. Izin saya share Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikemukakan oleh Pak Robi tadi, mungkin kita sudah sedikitnya mengenal. Nah, barangkali saya tidak banyak mengutarakan secara lengkap, tetapi yang irisannya besar dengan kewirausahaan, karena kita temanya lebih penting kepada kewirausahaan. Kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka seperti kita ketahui bahwa sebetulnya memberi kebebasan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Sebenarnya ini intinya kita ambil aja lah, ada kebebasan atau kemerdekaan dalam melakukan kegiatan, baik dari lembaga pendidikan, birokrasi, dosen ataupun mahasiswa. Itu yang dikehendaki oleh Mas Menteri. Barangkali saya ambil dari buku sakunya ya. Kemudian tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sendiri ingin mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Lebih diberikan kekuasaan karena sifatnya otonom dan juga lebih bisa memberikan adaptasi sehingga lebih fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, barangkali ini tekannya kepada mahasiswa, sehingga saya harap baik mahasiswa yang masih belajar ataupun yang baru lulus diharapkan punya inovatif, sehingga apa yang nanti akan terjun di dalam wirausaha, inilah salah satu yang nanti akan kita bahas lebih dalam di inovatif ini. Bagaimana lahirnya inovatif, bagaimana sejarah ekonominya, sehingga lahirlah inovatif, bahwa inilah ujung tombak daripada entrepreneur. Kemudian ini siapa saja yang terlibat? Kalau menurut Mas Menteri ya inilah kita sekilas adalah tentunya adalah mahasiswa yang kita soroti utama. Kemudian kita sebagai fasilitator ada dosen, ada pengelola perguruan tinggi, ada lembaga pemerintahan, ada lembaga pengabdian masyarakat, ada dunia usaha ataupun dunia industri. Kemudian juga mitra perguruan tinggi yang seperti biasa kita lakukan, adanya kolaborasi dengan mitra yang Bapak Ibu sering melakukan ABIMAS kolaborasi. Kemudian regulatornya tentu adalah sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kemendikbud Republik Indonesia. Nah, ini sebetulnya ada 8 bidang atau 8 bagian yang dicanangkan oleh Mas Menteri, tetapi sekali lagi saya tidak membahas semua karena ini adalah kaitannya lebih kental kepada perguruan tinggi atau kepada tugas dari Prodi, tetapi saya akan sangat concern di dalam yang poin paling bawah ini, yaitu adalah wirausaha. Walaupun ada kaitan dengan riset atau penelitian riset ataupun juga ada studi proyek independen yang mungkin nanti kita bisa kerjakan, atau mungkin ada juga proyek kemanusiaan, tetapi ada mungkin juga proyek di desa yang ada keterkaitannya dengan ABIMAS barangkali nanti, tetapi yang lainnya atau juga magang praktek industri, tetapi ini adalah saya difokus pada kewirausahaan. Ya, ini dimulai dari desain print.
ya. Apa itu desain print? Desain print ini merupakan proses untuk menjawab pertanyaan bisnis dari desain di saat menjawab pertanyaan bisnis dari desain, bagaimana itu membuat prototipe mulai dari kemudian pengujian sampai dengan ide dari target pengguna. Nah, di dalam desain print ini pertama pada saat kita memulai bootcamp, proses ini sangat berpengaruh di mana para startup ini dalam penentuan strategi bisnisnya, apa yang ingin mereka capai gitu ya, strategi bisnis apa yang akan digunakan, lalu pengembangan ide-ide apa yang ada pada startup mereka, lalu juga dimulai juga dengan perancangan ide bisnisnya. Kemudian dilanjutkan dengan di sini. Kemudian setelah itu persiapan mulai desain sprint ini dimulai dengan adanya persiapan. Persiapan itu ada 3 sebelum para startup ini memulai merancang suatu ide bisnis. Yang pertama adalah menentukan sprint master. Apa itu sprint master? Nah, di sprint master ini nanti ada yang sprint master ini bertugas sebagai fasilitator pada tim. Orang tersebut akan menuntut tim untuk melaksanakan sprint, seperti nantinya menanggapi asumsi-asumsi atau pertanyaan sebagai mana strategi bisnis itu akan dimulai, serta akan mencoba memecahkan permasalahan dari batasan-batasan ide yang kemungkinan ada. Biasanya ini nanti sprint master akan memberikan tugas-tugas pada anggota-anggota timnya di sana, kira-kira asumsi-asumsi yang muncul pada saat bisnis itu akan dimulai. Kemudian ada tujuan dari, yang kedua adalah menentukan tujuan dari sprint. Kenapa pada saat sprint ini kita memerlukan tujuan? Nah, sprint ini digunakan agar semua perencanaan itu terarah dan terjadwal. Hal ini juga tujuannya sudah jelas, nanti dari awal kita tidak, karena dari awal perencanaan itu sudah terarah, makanya waktu untuk mencapai tujuan itu pun tidak akan ada waktu wasting time, semuanya terjadwalkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah membuat suatu project map, di mana di sini adalah pertama yang akan dimunculkan adalah solusi dari tantangan-tantangan pada saat kita akan membuat suatu bisnis. Lalu ada adanya kesempatan atau isu dari permasalahan. Di sana kita dicoba bersama tim untuk menggali bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan isu yang terjadi di pasar. Kemudian di sana pun akan mencoba memahami pengalaman para pengguna dari manapun ya, dari sisi manapun. Nah, di project map ini nanti akan menggambarkan tahapan-tahapan pengguna dan pemegang kepentingan ataupun yang terlibat dalam bisnis atau strategi bisnis dari startup ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aplikasi yang sudah dikembangkan oleh tim dosen dan mahasiswa. Di sini ada startuprec.com, alamatnya di sini. Nah, ini aplikasinya ada 3 grup akses, yaitu dari tim startup, kemudian dari mentor, dan dari admin. Ya, admin berarti dari yayasan atau misalnya dari komunitas-komunitas yang bekerja sama dengan yayasan Legalitas. Kemudian mentor berarti dari personal yang bertugas sebagai mentor dari startup, ataupun nanti juga sebenarnya ini bisa juga untuk UMKM. Nah, kemudian tim startup, ya ini adalah tim-tim startup yang mengikuti mentoring, ataupun juga bisa juga dari tim-tim UMKM yang mengikuti mentoring. Oke, kita mulai dari tim startup login. Nah, ini adalah dashboard. Di sini ada kelihatan, ada progres bulan ini, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh mentor, kemudian yang sudah selesai berapa, kemudian yang masih progres, juga progres yang selesai berapa, kemudian di sebelah kanannya ada penanggung jawab tim ya, ada fotonya, nanti ada namanya, kemudian ada link untuk mentornya, kemudian ada event dan materi yang ada di aplikasi, kemudian ada berita-berita yang berhubungan dengan startup. Oke, kemudian kita masuk ke halaman
teks ya untuk pekerjaannya yang nantinya sebagai sebagai daftar pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim. Nah, ini ada beberapa contoh yang kita berikan. Contoh misalnya tentang analisis problem, kemudian business model canvas, customer validation. Nah, ketika selesai nanti ditulisnya ada status gitu ya. Kemudian ada keterangannya, reviewnya, ada keterangan checklist berarti sudah di-review. Kalau misalnya belum, nanti ada keterangan belum di-review, kemudian bisa di-download juga file attachment-nya.